Halo, saya Raffa Sapidot. Kali ini aku akan mencari detail menarik di spin-off Gravity Falls Lost Legend. Dan buat kalian yang baru tahu, ini adalah cerita Gravity Falls dalam bentuk graphic novel, sejenis buku yang memiliki kandungan komik atau bisa dibilang novel bergambar. Ceritanya dibuat oleh sang kreator Gravity Falls, Alex Hirsch. Dan graphic novel ini dipublikasikan bentuk fisiknya di tahun 2017, pertengahan bulan Juli, setelah beberapa bulan kartun Gravity Falls tamat. Sedikit gambaran, spin-off Gravity Falls mempunyai 4 cerita yang berbeda. Yang pertama berjudul Face It. Ceritanya diambil setelah kejadian season 2 Gravity Falls episode 10, menceritakan ketika Pacifica mendatangi Mr. Shark meminta bantuan kepada Dipper dan Mabel terhadap kerutan di wajahnya. Bukannya dapat bantuan, malah terjadi konflik yang mengharuskan Dipper dan Pacifica bekerja sama masuk ke dunia lain yang disebut dengan Black Market. Kedua, Comics Up, menceritakan Frankenstein terjebak dalam komik setelah dia menyentuh benda kutukan. Ketiga, Don't Mention It. Cerita ketiga ini diambil setelah kejadian Weirdmageddon. Bill menginvasi kota Gravity Falls, menceritakan Mabel terjebak ke dalam multiverse lalu ditempatkan di sebuah planet yang isinya berbagai versi Mabel dari dunia yang berbeda. Keempat, Fans Bro Mystery. Ceritanya mengambil timeline 50 tahun sebelum cerita utama kartun Gravity Falls, Dipper dan Mabel. Dan ekstra cerita menceritakan kelanjutan Stan bersaudara dewasa setelah Gravity Falls tamat. Buat kalian yang penasaran pengen baca full cerita graphic novelnya, kalian bisa lihat deskripsi video ini, dan tentunya komiknya berbahasa Inggris. Oke, langsung saja kita ke detail menariknya. Pembuka cerita dibawa oleh seekor genom bernama Srembulok yang akhirnya berbicara jelas karena kutukannya tidak bisa berbicara jelas, hilang dalam 1000 tahun. Yang pertama, terlihat ada poster pizza gratis dari episode 3 season 1 Gravity Falls. Kedua, di ujung rak buku terlihat ada topi lama Dipper yang hilang saat dikejar oleh kawanan genom. Kedua, ya seperti yang kalian lihat, itu adalah jurnal 4. Entah itu ditulis oleh Stanford atau dia lupa pernah menulis jurnal 4. Aku mencurigai buku itu berasal dari flashback pertama kali Stanford bekerja sama dengan Bill berada dalam dunia imajinasi. Di situ terlihat sebuah buku yang mirip jurnal, covernya tangan 6. Kita masuk ke cerita pertama. Di halaman ini, Dipper dan Pacifica masuk ke dimensi dunia lain yang disebut dengan Black Market. Kita bisa melihat makhluk-makhluk aneh di sekitarnya. Terlihat ada candy monster yang muncul di promo trailer kartun Gravity Falls. Kelima, ada kaki besar yang mungkin itu adalah Bigfoot yang terlihat jejak kakinya di opening Gravity Falls yang lebih kecil dari jejak kaki yang besar. Keenam, mistik amulet di episode sebelumnya yang sudah dihancurkan oleh Mabel kini terlihat perbaiki oleh burung gagak. Ketujuh, masih ada sisa anggota Society of the Blind Ages yang masih selamat dari penghapusan memori. Kedelapan, tabung ingatan yang dijual oleh anggota Society of the Blind Ages. Terlihat ada nama Ted Strang, Tembri, Abuleta neneknya Sus, dan Gideon Gleeful, Mr. Corduroy. Banyak yang menduga itu adalah tabung ingatan ibunya Wendy karena nama marganya sama dengan Wendy. Terakhir ada nama Rick S. Banyak para fans yang mengatakan nama Rick S itu merupakan referensi karakter Rick Sanchez dari kartun Rick and Morty. Kesembilan, dikira poster siluet cameo karakter Ada dari kartun The Owl House. 10. Pada saat Dipper membuka jurnal 1, melihat halaman The Crow Space di sampingnya, terlihat ada judul The Boiling Isle yang merupakan referensi wilayah kartun The Owl House. 11. Masih berhubungan dengan kartun The Owl House. Kalau kalian lihat di atas arch itu, ada tongkat sihir yang Ada gunakan di kartunnya. Ke-12, ada Slenderman. Ini bukan pertama kali Slenderman muncul di Gravity Falls. Pertama kali di suatu foto yang menampilkan Slenderman di hutan Boot Island episode 2 Gravity Falls season 1. Tapi itu cuma hasil Photoshop, dan sepertinya Alex Hirsch mau mengkonfirmasi dengan membuat cerita bahwa benar Slenderman ada di dunia Gravity Falls. Ke-13, referensi wajah pada lukisan The Scream saat Dipper dan Pacifica berhadapan dengan Mr. Face. Memasuki cerita kedua, tidak ada hal yang menarik, kita skip aja ke cerita ketiga.
pada saat Mabel masuk ke portal, terlihat ada Mystery Shark versi dunia game Sonic. Ke-15, ada cameo teman Bill, Cypher, Eggballs, dan Keyhole. Ke-16, pada saat Mabel di planet Mabel, terlihat ada versi Mabel, Rick and Morty. Cerita keempat, masa kecil Stan bersaudara. Saat berada di dalam toko souvenir keluarga Stan bersaudara, terlihat ada topi vest yang dimiliki oleh ayahnya Stan bersaudara, yang nantinya kita tahu itu akan dipakai oleh Uncle Stan, Stanley, saat dia dewasa. Ke-18, beberapa barang yang terlihat di Mystery Shark ada di toko keluarga Stan bersaudara. Lukisan yang sama digantung di loteng Mystery Shark dan helm scuba di ruangan utama Mystery Shark. Tambahan, sebenarnya ada simbol-simbol berisi pesan rahasia di grafik novel Gravity Falls Lost Legend ini, yang kalau diterjemahkan akan menjadi seperti ini. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada detail menarik yang saya lewatkan di grafik novelnya, coba komen di bawah video ini, subscribe, dan sampai jumpa di next video.